Dimana masih ya polanya belum ada perubahan, masih akan ada Joy. Joy berhasil masuk ke bagian dari Bening. Dan ya masih dengan kata Ya ini mengulang drafting phase di game yang 3 tadi ya. Dari total 3 hero masing-masing tim menggunakan pattern yang sama juga. Dan seperti apa Geekfam akan mencoba untuk menginisiasikan pick mereka. Karena ini bakal jadi hal yang penting gue nih. Mengingat tadi mereka berhasil memaksimalkan dengan Kalia dan kembali Kalia yang menjadi pilihan. Langsung keyword ya untuk Geekfam nampaknya. Bahkan dari Onyx kayak mereka mau nurunin 100% hero itu dia. Nah, itu nggak sih? Itu dia nih. Badang 100% win rate ya. Yes. Tapi sekarang Chief harusnya udah nggak kelirik lagi ya? Udah enggak. Harusnya. Tapi badangnya 100% loh buat Keyboy. Makanya itu Ini harusnya di things to note juga buat Geek, apalagi sekarang Haritnya sudah mulai diambil. Iya. Jadi ada sedikit Dine dan Harit adalah salah satu hero favorit buat Savero juga. Betul. Ini comfort hero ya, 2 comfort, 2 power hero dari Onyx. Bakal dijawab dengan adanya Suyo lagi kah? Karena kalau kita ngomongin win rate, ya power dari follow up-nya Suyo tadi untuk kombinasi Kalia juga masuk banget. Suyo Paramis. Iya, tapi masalahnya dengan membawa Harit sama Badang, secara nggak langsung mereka nggak dinaik Paramis sih sebenarnya ya. Tapi tetap masih mau coba dipaksain dengan tim 4 berkumpul akan cukup berbahaya dan beresiko di hadapan Badang. Iya, dan juga ada Haritnya sih Zaman Force ya. Iya, Zaman Force. Yang memang cukup berbahaya, tapi Suyo hero nyaman dan hero dengan win rate yang cukup besar kembali dipakai oleh Make It dan Gift. Juga memang salah satu nih jawaban atas NetherRealm, Real World Manipulation. Iya, ini 3 hero awal dari Onyx semuanya bisa ngedeny adanya Paramis. Adanya tim fight berkumpul dan itu yang bakal jadi PR buat Geekfam nantinya karena pasti akan dipersulit nih, nggak semulus di game 3 tadi. Termasuk ke fase banning yang kedua ada Cloud di sana yang dihilangkan, mengantisipasi dengan hero-hero yang akan mudah keluar dari area Real World Manipulation. Yap. Kayak itu adalah marksman yang memang easy ya, in and out dari zona Real World Manipulation. Yap. Dan bandnya berarti mungkin dari Onyx mereka akan menutup lagi-lagi untuk next marksman yang memang punya range, mungkin seperti contoh Ranger yang masih ada. Ranger hari ini kayak bukan opsi ya ternyata buat Ranger. Iya. Aku lebih prefer Moskov last lane sih dari Onyx. Karena selain mereka bakal siapin buat team fight banget dan nggak kasih space buat ada yang mainin dari jauhnya. Oke. Dan Baxia masuk dalam band list di second band phase. Dan apakah Moskov di sini akan ditutup dulu? Atau Irripel? Iya, retail mungkin one-one juga masih terbuka. Sebetulnya kayak a lot of option nih. Ranger kah atau yang akan jadi opsi dari Onyx ya? Karena kayak pilihan untuk goldnya masih luas. Bahkan Moskov pun masih bisa jadi pertimbangan mungkin buat Nah, kalau misalnya Ranger mungkin lumayan aman ya, berhadapan dengan Harit akan cukup susah. Dan ada satu pilihan terakhir dari Geek. Kalau untuk para Baxia masih mau fokus di arah jungle atau Hayabusa. Oh gitu. Karena Hayabusa tadi kurang maksimal juga ya. berarti kasih aja. Main jungler ditutup. Hayabusanya kasih aja ya. Kasih aja. Sesuai isu victory paksa, Kairi pakai assassin. Iya, nolan kayak di nolan. Waduh. Itu requestnya sangat personal ya. Iya, iya. Dan apakah Busa atau Nolan mungkin jadi pilihan untuk Kairi atau mau coba tetap bawa hero yang kuat di team fight tapi fighter. Contohnya Export. Aku paling suka sih sama Export. Dia punya Viraga Armor, bisa diri juga kayak dengan Promise Slam-nya. Ya, Xbox Bennett ya. Export Bennett boleh sih. Ya, masih ada chance untuk bisa keluar. Atau mungkin yang kemarin kalah. Kalah ya, harus di stay tuh. Bagus banget. Karena kan debut kan dia kemarin. Iya. Dua kali ya? 2 kali debut, 2 kali pakai. Oh, ternyata Cici. Untuk Lutfi ya. Cukup fleksibel sebenarnya untuk Kairi nanti pakai apa. Karena ya damage pun ada dari Cici setidaknya ya. Hah? Tapi kita beralih ke Gops. Apa yang akan diambil terlebih dahulu? Yap, blue kan buat Gops. Atau option yang lain buat dia. Gak ke Xbox lagi buat berhadapan dengan Inggris lawan Cici. Tapi mereka butuh badan sih. Yap. Mereka bakal butuh hero ngebuka visions untuk mempermudah juga nanti Kalia mendapatkan targetnya ya. Tapi apakah akan export atau Beatrix. Beatrix? Oh, Rangernya keluar dan juga dulu. Itu dia.
Dan berarti itu langsung assassin kah bagi Kairi? Dipaksa assassin sini om. Tahu mainin karya fighter kayak Julian. Yap, Julian masih ada sih, Julian masih Julian ada. Iya. Yang masih cukup visible nih. Belum kesel lah soal kayak ngeliat 5 hero dari Big Fam. Kairi. Kira-kira udah bersiapkan untuk mainin karya assassin atau fighter dari teman-teman Onyx. Atau kita dikejutkan lagi dengan adanya mungkin Kaja. Aja, tapi kalau tadi ini lack of damage dia. Iya, DPS. Tadi itu link. Akhirnya keluar juga nih link yang kita nantikan di tangan Kairi. Dan masih ada match point untuk Onyx. Jawabannya akan kita lihat sebentar lagi. 2 sama atau 3-1 bersama Papung dan juga Aul. Yep. 2 sama atau 3-1 seperti apa yang disebutkan barusan ya Ul ya? Iya. Akan berakhir seperti apa nih kira-kira nih? Mau ulang yang kemarin 3-1 Wow. atau di reverse sweep? Wow. Oh berarti kalau di reverse sweep masih panjang berarti match ini nih? Iya dong. Masih panjang nih ya? Panjang lagi tuh banget terus. Kalau gua sih 5 game pakai. Oke ya. Siapapun pemenangnya pakai lah 5 game. Betul. Karena udah main mentalitas juga ya. Betul. Dan akhirnya kita akan melihat bagaimana Geek kembali dengan poros trio mid mereka. Oke kalau begitu. Man of Dawn pun bersiap untuk menjadi saksi game yang keempat. Tak siapapun pemenangnya, jadi langsung saja velodrome pada Suaraja. Wow. Ya. Sonic masih standby, rame banget. Iya, ini kita mau kalah dong. Oh ini juga tuh gak mau kalah tuh rame banget. Ini Mas Ari udah agak turun. Matahari udah agak turun. Sebelahan malah sama kita ini. Hah? Bener juga. Nah ini gak ada peperangan di area tengah lagi nih? Gak ada, Oh gak ada. 3 episode doang. Ya ini karena udah improve ya dari keduanya. Geek yang gak mau kemakan, Onyxnya juga gak mau terlalu terburu-buru ya. Iya jadi ya udah. Ya udah ya, oke. Dari saya tonton emblemnya juga Rapture ternyata untuk Suns juga yang mengenalkan kembali bagaimana damage-nya. Fatal Season Hunter untuk Kairi. Sementara Gen dengan adanya 1 buah Vitality dan juga 1 buah Pull Yourself Together pula untuk Balois. Jadi abang jauh lebih aktif nantinya untuk penggunaan flickernya juga. Yep. Penting lah itu. Penting, lumayan soalnya kan dari flicker 120 detik jadi cuma 1 detik. Yep. Karena kan biasa juga ada item-item seperti clearing time di gudang. Itu untuk mempercepat lagi dari Penggunaan ultimate-nya. iya dari penggunaan ultimate ya. Jadi dari spellnya cepat, dari penggunaan ultimate juga cepat. Ya, apalagi kan kayak, enggak sih tadi chip ya yang sangat-sangat lebih ke clearing time terus-terusan ya. Alright, jadi lihat ya Aboy kembali dengan sebuah hero powernya juga. Oh ditabrak. Oke, defense shock tapi dikeluarkan pula di area tersebut. Iya, Kairi masih sabar, dia balik ke badan lagi. Ada Baloiski, udah tidak strike loh tadi. Nggak ancang-ancang ya. Rancang-rancang ayo. Alright, tapi lihat, Suyonya make it 15 kali win, 7 kali kalah. Berarti 22 game. Sepanjang season 15 ini untuk make it dengan Suyo. Karena kan beberapa minggu awal dia pakainya kan kebanyakan Suyo. Bahkan sampai Suyo kegeser, dia masih Suyo. Iya, terus. Tapi sekarang ada Kibo yang mencoba untuk bisa memberikan gangguan di area atas. Tapi ada Kairi yang udah standby pula. Dengan dari kejauhan apa yang terjadi di bawah. Alright, tapi masih ya. Kiboy maju dengan 9 kali penggunaan. Itu dia, tidak saja tapi barusan ada Nedo yang udah langsung dikeluarkan. Tapi totalnya masih dapatkan oleh Megis. Bahkan barusan, tempo sopletnya begitu baik. Mengakibatkan 2 player tumbang seketika dan sekarang. Gops, apa kabarnya? Gops, apa ceritanya? Gops Flicker. Oke, Megits. Mau dikejar? Dan sekarang Megis, di area yang berbeda. Megis tidak akan bisa lari. Alright, itu dia. 9 kali penggunaan badang untuk Kiboy, 100% win rate. Bukan cuma sekedar data. Bener-bener impactful banget dan ya. Megits memang dapetin terpol dan akhirnya 3 poin kill yang dipegang sama Onyx tanpa adanya balasan sama sekali. Itu ngebuat akhirnya goldnya bisa dipegang oleh Onyx perlahan-lahan. Dan bayangkan bagaimana link hero scaling ini. Ini udah mulai makan dari early game-nya. 1-0-2, 100% berarti dari kill participation-nya. Terlalu berbahaya tadi ya. Iya. Pergerakan-pergerakan dadakannya itu loh. Satu kena stun, yang lain datang langsung. Ini Kang Nempok. Nembok. Kaget. Jago banget nembok apa tadi gitu. Serem ya soalnya. Kayak flicker-flicker lanjutinnya itu loh yang kadang kita nggak duga-duga. Oke. Kalau kita mereka masih coba cari
dulu sembari menunggu Kenjiski-nya punya damage. Tentunya untuk bagaimana nge-follow up apa yang bisa dilakukan oleh Baloiski. Yap. Karena midnya kan kembali ya, ini utility. Dan Savero pun sudah diberikan makanan yang cukup tuh itu. Oke, Savero ini dibiarin aja ya, memang nggak terlalu banyak juga pergerakan menuju ke arah gold lane karena memang lebih berfokus tadi ke arah turtle yang ada di atas. Sementara kalau ngeliat dari Kenjiski-nya juga masih aman-aman aja, bahkan unggul level loh di atas dari Savero. Untuk secara laning dia masih aman dan juga dapetin beberapa tambahan EXP untuk di arah kanan tadi barusan. Yap. Karena sekarang yang akan mereka lakukan di area atas box masih 1v1 situation dan juga di tempat yang berbeda masih ada Mayem. Dan sekarang audience prediction-nya udah mulai bertambah ya untuk Geek Fam ya semenjak bounce back juga mereka di game ketiga. Dan saat menuju ke turtle yang kedua sekarang sudah dilakukan oleh Geek Fam, akan ada kontes paksa dari Onyx. Yap, sementara itu sudah strike, bahkan sudah diserang baru salah satu bola begitu saja ditonton oleh jawaban dari bahkan sekarang Gimana langsung jam ketiga. Walaupun Baloiski harus bertukar nyawa di antara satu tapi setidaknya Savero tadi udah menunjukkan bagaimana damage yang dihasilkan begitu mengerikan kali ini. Yap. Dan akhirnya kali ini di pertukaran nih ini dilakukan oleh Onyx masih belum berhasil ya. Turtle-nya masih didapetin sama Maykits. Dan juga pertukaran point kill antara Kiko dan juga Baloiski. Sehingga kali ini dari gold dari para kita oleh Onyx udah mulai disamakan kedudukannya. Again, kalau bicara tentang adanya poke damage, sama-sama Aboy punya burst damage yang cukup besar. Tapi masalahnya Sans, dia punya keunggulan dari satu buah range di atas sosok Paramis. Jarak loh. Jarak. Biasanya jarak ini malah bikin kesusahan. Apalagi dalam sebuah hubungan. Jarak kan ada singkatan. Apa tuh? Jarang Pahit. jarang ketemu jalan keluarnya, biasanya udah ujung-ujungnya rungkat. Mari yang ada dekat. Gitu emang biasa ya. Oke. Lanjut lagi banyak ini mereka udah berkumpul 4 hero sekaligus loh tadi mendadak. Iya, ini kan memang kalau dilihat ya sama lagi buat Geek Fam mereka membawakan hero-hero yang punya team fight. Dan lagi untuk Onyx, tapi nggak sekarang dengan dua split push powernya. Dia lebih memilih untuk menggunakan aja sosok Link untuk bisa dapetin beberapa space. Tapi untuk yang terjadi dengan hancur atas dan bawah. Tapi balik, kita strike nggak kenal loh tadi. Hampir aja kehilangan momen balik itu. Yap. Ada strike ya, tapi nahan juga untuk Tsunami Slam-nya, apalagi flicker dalam keadaan cooldown sekarang. Gak terlalu terburu-buru, tapi sejauh ini keadaan yang paling netral ya. 4 poin kill buat Onyx ternyata gak ngebuat game-nya swing jauh untuk mereka. Geek Fam selalu bisa mendapatkan pertukaran demi pertukarannya. Ya, yang satu ngambil ke arah point kill, yang satu ngambil 2 objektif turtle-nya. Dan setelah lagi juga turtle yang ketiga akan perfect untuk Geek atau akan berbagi kali ini. Secara matchup hero di atas kertas harusnya Hero punya keunggulan yang lebih ya. Untuk bisa mengontrol dari segi objektif turtle-nya juga, walaupun secara level Kairi masih cukup mengejar. Karena beda objektif nih. Yang satu lebih ke turtle, yang satu lebih ke channel ini dulu. Oke, dan baru saja sudah bisa bola dibuang begitu saja. Coba yang pergerakan dari lebih tidak akan bertahan lebih lama lagi. Tapi zaman force kalau dikeluarkan dan didapatkan tapi tidak untuk Pawai. Yang kembali berhasil ditangkap oleh Padang. Bahkan sekarang Gops-nya malah mentok tadi sepertinya. Tapi Gops masih berusaha untuk bisa kabur yang tersebut. Kairi tidak akan bisa melepaskan itu semua. Dan sebenarnya bagus banget ya. Tadi apa yang dilakukan oleh Aboy menarik karena 2 pemain. Tapi dibalaskan keadaannya dengan terbentang dari road manipulation. Again, retribution is on point. Secara data mengatakan juga bahwa Suyo ini sangat-sangat handal untuk memegang konten objektif. Dan dia terlihat dengan adanya perfect turtle. Bisa didapatkan oleh Maykits. Dan pertukarannya memang terjadi lagi sih. Onyx dan nyari rate-nya itu dari segi point kill-nya. Tapi nggak boleh kayak gini terus-terusan juga untuk Geek ya. Iya. Karena mereka kalau kehilangan pemain mungkin jauh lebih banyak. Ataupun yang kayak tadi ada 2. Wah, objektif mereka bisa habis lagi loh. Sangat. Respawn time menit segini kan udah mulai nih. Udah mulai cukup lah untuk bisa memberikan waktu. Orang bisa ngedapetin 1 taran, 2 Iya. taran mungkin. Jalannya lama kan, gak ada yang benar-benar bisa menghantar juga dengan cepat kan, kayak mungkin Chip, Roy. Nah, Onyx nih tinggal manfaatin itu semua, ngerobohin satu persatu defense-nya beres. Dan Geek Fam mereka juga harus bisa nge-skate kayak tadi lagi sih. Di game sebelumnya mereka sangat berjalan sesuai dengan rencana bagaimana skating power yang mereka gunakan dengan adanya Netherrealm. Tapi ya ini lumayan ke counter juga dengan adanya rule manipulation yang cukup besar areanya dengan satu glowing one sekarang juga yang salah tersemat. Dan Kenjiski, ini stack vitality-nya masih sedikit tertahan dan mungkin ini udah waktunya juga Kenjiski untuk join the fight. Oke. Sekarang Kenjiski mau tidak mau pun harus merelakan satu pertaruhan bagian atas, tapi Maykits di bawah ngerubuhin dinner ya. Iya, ini lagi-lagi menjadi trade yang cukup
bisa dilakukan juga oleh keduanya. Walaupun masalahnya sekarang ternyata ke arah inner turret loh. Oke, ada satu tsunami slam. Tadi mengamankan karakternya tapi sepertinya damage-nya kurang loh. Ya, nggak ada follow up secara pasti juga ya karena Ken Rizky-nya tadi masih agak sedikit tertahan dan Make It juga sebagai harapan damage dealer follow up-nya ini masih sibuk di area orange buff setelah dapetin inner turret dari bawah. Jadi sepertinya itu serangan yang belum siap kayaknya dari Gigfam-nya juga. Tapi ya kalau aja nggak ada kerugian yang cukup berarti juga apalagi Baloiski nggak nge-trigger karena satu buah flickernya. Namun, Lord yang pertama secara quantity dan juga secara keunggulan untuk segi objektif ini lagi dipegang sama Gigfam. Yep. Ya kan? Oke. Mereka mengungguli walaupun hitungannya masih ratusan ya. Iya tapi Flicker, mereka ada pergerakan dari Gops yang cukup signifikan hingga membuat mereka berhasil menangkap sama player tapi Sabja berhasil didapatkan, tidak ada lagi satu pengontrol yang cukup besar. Tapi Aboy berhasil diusir, hanya saja Aboy memiliki respawn tapi cukup cepat tapi Kenjiski-nya masih berhasil flicker ke tempat yang jauh lebih aman hanya untuk sekarang. Tidak akan menjadi waktu yang lama karena Kairi tadi berhasil menjadi sampai di sana begitu baik tapi sampai tadi terakhirnya. Sampai pun down, tidak ada contender dari masing-masing tim bahkan untuk Kiboy pun berusaha untuk bisa selamat dari cengkeraman pemain Kick. itu dia. Hero Power bukan sembarang Hero Power 22 kali kemunculannya Make It yang membawa dia menjadi Rookie of the Season. Bukan sembarangan, sangat-sangat penuh kalkulasi dan sangat-sangat mengetahui bagaimana targeting yang ingin dilakukan. Segala seluk-beluk teknik untuk Suyo. Ini hatam sih Vegas. Selesai tadi tuh ya, dan mereka berhasil mendapatkan Karma World, mereka berhasil mendapatkan satu objektif penting lagi untuk bisa mendobrak pertahanan dari Onyx. Ya dan kita tahu di dalam satu buah team fight ini yang ngebuat dari Aboy cukup kesulitan adalah Sans. Dan Sans tadi ditarget oleh Gops dengan begitu baik. Bahkan dengan satu buah Purify yang udah ke-trigger, dia tetap bisa loh. Jadi tadi menggendong, mengkamasi nih Sans. Yep. Mungkin tadi gue niatnya adalah Gops hajar, lalu dengan momentum sedikit itu bisa dibanting nih. Bisa dibanting, tapi ternyata beda lagi connection, beda lagi konsepnya tadi. Pemikirannya beda ya. Beda lagi loh. Alright. Tapi untuk sekarang, dari round yang pertama ya, Yep. ini sudah memang didapatkan juga oleh Gigfam. Tapi masih cukup tertahan juga tanpa bisa di follow up lebih jauh lagi oleh pemain-pemain dari Gigfam itu sendiri. Karena memang lumayan ke distract nih dengan Kairi yang sekarang sudah mulai coba untuk memotong adanya laju wave minion di area tengah. Topnya udah didorong juga Make It. Kali ini clear yang dilakukan oleh Sun sepertinya tidak menolong juga untuk inner turretnya bisa dipertahankan. Tapi setidaknya mereka juga udah bisa mendobrak habis ya. Central defense dari Onyx. Untuk arah mid-nya. Berarti area dari pop-up buff terbuka sesaat lagi dan itu dia. Akankah mereka tetap stay yang segur atau mereka akan mengalahkan dan juga memberikan terhadap Kairi tapi Aboy berhasil dihancurkan dalam 17 detik. Waktu respawn untuk apa itu sendiri dari Gops. Maju ke depan malah kehilangan momentum dan Gops yang pun dihajar habis-habisan. Gops sudah tidak bisa membantu rekannya lagi. Jadi ada dua pemain yang hilang dari Gigfam di saat area dari Purple ingin dijaga oleh Onyx. Ini ngebuat akhirnya ada sedikit momentum yang bisa diciptakan juga oleh Onyx itu sendiri. Jadi mereka nggak boleh terlalu terburu-buru lagi sih. Kayak tadi Gopsnya juga agak sedikit ragu-ragu sepertinya. Karena mau gak mau tadi Kiboy emang harusnya agresif balik ya. Karena yang bisa mengusir pemain-pemain dari Kick juga untuk bisa menjauh dari area pop-up buff. Alright. Dan so far kayaknya pop-up untuk Kairi masih cukup aman. Masih cukup aman, bahan bakarnya masih tidak langka ini. Oke. Dan juga Wishing Lantern ya untuk sakit itu sendiri. Sementara Kairi udah jadi 3 item. Dengan satu buah Half dan Endless Battle dia juga. Efek kritikalnya akan semakin mengerikan. Dan harusnya menuju ke arah Blade of Despair ataupun mau Malefic Lord. Juga nggak masalah. Oke. Coba ada main lagi dan mereka sepertinya berfokus ke dalam satu ini. Dan mulai. Ya. Nah ini, tinggal Gigfam gimana caranya mereka bisa mengontrol area jauhnya. Oke, kalau kita ngeliat tadi Make It sudah bisa membantu juga untuk split push power. Tapi secepat apa nantinya untuk sosok Suyo ini bisa join the fight dibanding Link kalau misalkan lagi megang lane jauh. Itu yang harus benar-benar diperhatikan juga oleh Gigfam. Karena so far kalau memang lagi dari segi team fight, ini kuat banget buat Gig. Apalagi Make It sudah punya damage yang cukup besar juga. Gops juga melakukan targeting dengan cukup baik. Tapi kan Zizky-nya agak sedikit tertahan. Sky Piercers yang masih belum maksimal juga. Yep, belum ada poin lanjutan. Iya, dia benar-benar ya kalau misalkan nggak kena teteh hit, dia kena tabrak Kairi. Iya, Di belakang belum tentu aman soalnya. jauh banget begitu. Oke. Oke, sekarang Gops kehilangan. Hey!
Gop sudah menjadi beban kehidupan dari Lutfi. Lutfi yang pun mau tidak mau ingin berusaha, tapi ternyata di tempat yang berbeda. Sampai dia bisa didapatkan Bang untuk sekarang. Ada sebuah hal yang mereka lakukan dan Samja pun menjadi korban. Kairi yang masih berusaha untuk bisa kabur dan juga menyelamatkan diri. Namun tempat yang berbeda, tempat yang menggunakan diri oleh Kimi di mana saat ini Rio berhasil langsung mengeluarkan arah strike-nya. Tapi tidak ada follow-up damage, malah membuat Kiboyla yang menggila dan triple kill didapatkan. Mayday, Mayday, make it is online. Triple kill lagi bisa diamankan dan terpisahnya teamfight dari Onyx ini sangat bisa dimanfaatkan oleh Geek Fam itu sendiri. Oke. Game keempat ini akan menjadi Geek Fam kah? Karena sekarang berbondong-bondong melewat jalur bawah. Oke, masih ada Savero, tapi mereka berusaha untuk bisa langsung mengamankan ke arah satu base ini. Dan weapon pun sudah hilang, dan mereka masih memaksakan apa yang dilakukan oleh Geek. What? Magic of Kairi. Satu aksi defensif yang membuahkan mania untuk Kairi. Sebuah miskalkulasi karena Savero juga udah dengan waktu yang spawn. Dibalikan keadaan one strike push untuk Onyx. Apa yang terjadi? Perhitungan seperti apa yang mereka lakukan barusan. Hanya ada Beson diri berusaha untuk bisa mengamankan weapon. Tapi waktunya untuk Onyx bisa menutup match.